Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, nama saya Deva Semarasanta. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang alat-alat optik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, dasar hukum untuk alat-alat optik adalah pemantulan cahaya atau hukum Snellius yang berbunyi sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besaran sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Alat-alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Kalian tahu nggak alat-alat optik itu terbagi menjadi dua? Terdapat alami dan buatan. Alami yaitu mata kita sendiri, yang buatan kamera, kacamata, lup, atau mikroskop. Yang pertama ada mata. Mata merupakan organ tubuh yang sangat penting yang berfungsi untuk menerima cahaya melalui lensa yang menghasilkan bayangan objek yang dapat ditangkap oleh retina mata. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang sklera berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Terdapat bagian-bagian mata seperti gambar. Yang kedua, terdapat kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silinder. Kacamata terdiri dari lensa cembung dan cekung, tergantung jenis cacat matanya, frame atau kerangka yang menyangga lensa. P sama dengan 1/F. Keterangan P sama dengan kekuatan atau daya lensa dalam kurung dioptri, F sama dengan jarak fokus lensa sama dengan meter. Yang ketiga ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat itu yang akan dibahas adalah kamera analog. Kamera terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film, seperti gambar berikut. Nah, yang terakhir kita akan membahas loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Kita akan membahas soal nomor 1. Dua buah cermin datar X dan Y saling berhadapan dan membentuk sudut 60 derajat. Seberkas sinar menuju X dengan sudut datang 60 derajat, hingga dipantulkan ke Y. Sinar tersebut meninggalkan Y dengan sudut pantul sebesar A 0 derajat, B 30 derajat, C 45 derajat, D 60 derajat, E 90 derajat. Diketahui sudut datang cermin X sama dengan 60 derajat. Ditanya sudut datang cermin Y sama dengan pi sama dengan, jawabannya sudut datang sama dengan sudut pantul 60 derajat sama dengan alfa. Berikutnya, karena garis normal dengan permukaan cermin X membentuk sudut siku-siku, maka A ditambah beta sama dengan 90 derajat. 60 derajat ditambah beta sama dengan 90 derajat. B sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat. B sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, kita ketahui jumlah sudut dalam segitiga selalu membentuk sudut 180 derajat. Maka, B ditambah gamma ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. 30 derajat ditambah gamma ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Gamma ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Gamma sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Gamma sama dengan 90 derajat. Berikutnya, karena garis normal dengan permukaan cermin Y membentuk sudut siku-siku, maka gamma ditambah theta sama dengan 90 derajat. 90 derajat ditambah theta sama dengan 90 derajat. Theta sama dengan 90 derajat dikurang 90 derajat. Theta sama dengan 0 derajat. Akhirnya, berdasarkan hukum pemantulan di mana sudut datang pada cermin Y sama dengan sudut pantul pada cermin Y, maka pi sama dengan 0. Pi sama dengan 0 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Berdasarkan gambar di atas, sinar akan keluar dari pasangan cermin setelah dipantulkan sebanyak A12, B13, C14, D15, E16. Diketahui sudut 30 derajat, ditanya N. Jawaban tan 30 derajat sama dengan X per 20. Akar 3/3 sama dengan X per 20. X sama dengan 20 akar 3 per 3 cm.
N sama dengan 160 per 20 akar 3 per 3 sama dengan 480 per 20 akar 3 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Sebuah benda setinggi 4 cm diletakkan tegak pada jarak 20 cm di depan cermin. Cekungnya memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm tinggi. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tersebut adalah A 9 kali, B 3 kali, C 4 kali, D 5 kali, E 6 kali. Diketahui H sama dengan 4 cm, S sama dengan 20 cm. Yang ditanya H aksen adalah jawaban jarak bayangan F sama dengan 0,5, R sama dengan 0,5 dikali 30. F sama dengan 15 cm. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen sama dengan 1 per 15 dikurang 1 per 20 sama dengan 1 per 60. S aksen sama dengan 60 cm. Perbesaran M sama dengan S aksen per S sama dengan 60 per 20 sama dengan 3. Tinggi bayangan M sama dengan H aksen per H. H aksen sama dengan M dikali H, 3 dikali 4. H aksen sama dengan 12 cm. Jadi jawaban yang benar adalah 3 kali, yaitu B. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Untuk benda yang terletak di depan cermin cembung akan diperoleh bayangan A. Mayat tegak diperkecil, B. Mayat tegak diperbesar, C. Nyata terbalik diperkecil, D. Nyata tegak diperkecil, E. Mayat tegak sama besar. Jawabannya jadi cermin cembung menghasilkan bayangan mayat tegak diperkecil. Jadi yang benar adalah A. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Sebutkan cahaya datang dengan sudut 40 derajat pada sebuah kaca pelang paralel buka kurung N sama dengan 1,5 tutup kurung titik di keterbatasan pelemparan laut tersebut 8 cm. Maka perbesaran sifat cahaya disebut adalah A 2,27 cm, B 2,26 cm, C 2,24 cm, D 1,57 cm, E 0,55 cm. Diketahui sudut datang sinar dari udara masuk ke kaca I sama dengan 40 derajat. Indeks bias kaca NK sama dengan 1,5. Tebal kaca T sama dengan 8 cm. Yang ditanya, pergeseran sinar cahaya yang masuk dan keluar? D. Jawabannya, pada bidang batas cahaya masuk dari udara ke kaca berlaku pembiasan dengan persamaan NU dikali sin I sama dengan NK dikali sin R. 1 dikali sin 40 sama dengan 1,5 dikali sin R. Sin 40 sama dengan 1,5 dikali sin R. Sin R sama dengan sin 40 per 1,5. R sama dengan 25. Selanjutnya, besar sudut A sama dengan I dikurang R. A sama dengan 40 dikurang 25,4. A sama dengan 14,6 derajat. Perhatikan segitiga OPR, sin A sama dengan PR per PO. PO sama dengan sin A per D, yaitu persamaan pertama. Perhatikan segitiga OPQ, cos I aksen sama dengan PQ per PO. Dengan E aksen sama dengan R, cos R sama dengan T per PO. PO sama dengan T per cos R, yaitu persamaan kedua. Sehingga substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2 didapat sin A per D sama dengan T per cos R. D sama dengan T dikali sin A per cos R. D sama dengan 8 dikali sin 14,6 per cos 25,4. D sama dengan 8 dikali 0,279. D sama dengan 2,232 cm sama dengan 2,24 cm. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6. Prinsip pemantulan total digunakan pada alat optik yaitu A. Mikroskop, B. Serat optik, C. Kaca pembesar, D. Kamera, E. Kacamata. Jawabannya prinsip pemantulan total digunakan pada alat optik yaitu mikroskop dan teleskop. Mikroskop adalah sebuah alat atau benda untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Sedangkan teleskop adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melihat benda yang sangat jauh. Teleskop jenis reflektor mempunyai sistem kerja dengan menggunakan cermin. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 7. Seberkas cahaya datang dari medium A ke medium B dengan sudut datang 30 derajat. Dibiaskan dengan sudut 45 derajat.
Indeks bias relatif medium A terhadap B adalah A1/2, B1/2 akar 2, C1/2 akar 3, D akar 2, E2. Diketahui I sama dengan 30 derajat, R sama dengan 45 derajat. Ditanya NA terhadap NB. Jawaban NA per NB sama dengan sin 30 derajat per sin 45 derajat. 1/2 per 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 8. Sebuah prisma mempunyai sudut pembias 60 derajat. Jika seberkas cahaya dengan sudut datang 30 derajat membentuk sudut deviasi minimum sama dengan 47,16 derajat, maka indeks bias prisma adalah A1,00, B1,33, C1,50, D1,67, E1,98. Kita akan membahas soal nomor 8. Diketahui beta sama dengan 60 derajat, dm sama dengan 47,16 derajat. Ditanya N2 sama dengan. Jadi, pada pembiasan dengan prisma, jika deviasi yang terjadi minimum akan berlaku N1 dikali sin setengah dalam kurung dm tambah beta sama dengan N2 dikali sin setengah dalam kurung beta 1 dikali sin setengah dalam kurung 47,16 ditambah 60 sama dengan N2 dikali sin setengah dikali 60. Sin 53,58 sama dengan N2 dikali 0,5. N2 sama dengan 2 sin 53,58. N2 sama dengan 1,67. Jadi jawaban yang benar adalah D, 1,67. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9. Sebuah benda terdapat di dasar bejana yang berisi air N sama dengan 4/3, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika kedalaman air adalah 50 cm dan indeks bias udara adalah N sama dengan 1, maka jarak bayangan dari permukaan air adalah A 2,3 cm, B 28,7 cm, C 37,5 cm, D 42,8 cm, E 50 cm. Diketahui H sama dengan 50, NA sama dengan 4/3. Ditanya H aksen, jawaban H aksen sama dengan H per NA sama dengan 50 dibagi 4/3 sama dengan 37,5. Jadi jawaban yang benar adalah C, 37,5. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 10. Sebuah lensa plus 2 dioptri ditempatkan di depan sebuah lensa plus 20 dioptri. Agar cahaya sejajar yang datang dari lensa 1 dalam kurung plus 2 dioptri dibiaskan ke lensa 2 dalam kurung plus 20 dioptri sebagai berkas cahaya sejajar, maka jarak kedua lensa adalah A5 kali 10 pangkat min 2 meter, B 10 pangkat min 1 meter, C 4,5 kali 10 pangkat min 1 meter, D 5 kali 10 pangkat min 1 meter, E 5,5 kali 10 pangkat min 1 meter. Pembahasan soal nomor 10. Diketahui F1 sama dengan setengah meter sama dengan 50 cm, F2 sama dengan 1/20 meter sama dengan 5 cm. Yang ditanya D. Pada lensa cembung, sinar datang sejajar dibiaskan melalui fokus dan sinar yang melalui fokus dibiaskan sejajar. Jadi, D sama dengan F1 ditambah F2. D sama dengan 50 ditambah 5 sama dengan 55 cm. Sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 1. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 11. Jika kekuatan dua lensa tipis yang digabungkan adalah plus 4 dioptri dan panjang fokus lensa pertama adalah 5 cm, maka panjang fokus lensa kedua adalah A min 6,25 cm, B 6,25 cm, C min 12,5 cm, D 12,5 cm, E 25 cm. Diketahui P1 sama dengan 4, F1 sama dengan 5. Yang ditanya F2. P1 sama dengan 100 per F1 ditambah 100 per F2. 4 sama dengan 100 per 5 ditambah 100 per F2. F2 sama dengan min 100 per 6. F2 sama dengan min 6,25 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 12. Seorang miopi mempunyai titik jauh 40 cm. Agar dapat melihat benda-benda di kejauhan secara normal, maka kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan adalah A1,5 dioptri, B3 dioptri, C min 1/40 dioptri, D min 2,5 dioptri, E 0,25 dioptri. Ketahui PR sama dengan 40, ditanya P, S aksen sama dengan min PR, S aksen sama dengan min 40 cm. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. 1 per T hingga dikurang 1/40 sama dengan 1 per F.
0 dikurang 1/40 sama dengan 1/f. Min 1/40 sama dengan 1/f. F sama dengan min 40 cm. P sama dengan 100/f. P sama dengan 100 per min 40. P sama dengan min 2,5. Jadi jawaban yang benar adalah D, min 2,5 dioptri. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. Sebuah mikroskop FOK sama dengan 5 cm dan FOB 2 cm digunakan untuk mengamati objek pada jarak 2,5 cm dari lensa objektif. Jika mata tak berakomodasi, maka perbesaran bayangannya adalah A 4 kali, B 10 kali, C 12,5 kali, D 20 kali, E 25 kali. Diketahui S sama dengan 2,5 cm, FOK 5 cm, FOB 2 cm. Ditanya M, jawaban 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 1/2 sama dengan 1/2,5 ditambah 1/s aksen. 1/s aksen sama dengan 1/10. S aksen sama dengan 10. Maka perbesarannya adalah M sama dengan S aksen per S dikali SN per F. M sama dengan 10/2 dikali 25/5. M sama dengan 25 kali. Jadi jawaban yang benar adalah E, 25 kali. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14. Sebuah teropong bintang memiliki panjang fokus objektif 20 cm. Jika perbesaran sudutnya 5 kali dan mata tidak berakomodasi, maka panjang teropong bintang itu adalah A 16 cm, B 20 cm, C 24 cm, D 25 cm, E 30 cm. Diketahui FOB sama dengan 20 cm, M-nya 5 kali. Yang ditanya D, jawaban M sama dengan FOB per FOK. FOK sama dengan FOB per M. Sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4 cm. Panjang teropong D sama dengan FOB ditambah FOK. 20 ditambah 4 sama dengan 24 cm. Jadi jawaban yang benar adalah C, 24 cm. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 15. Seseorang yang mempunyai titik dekat mata 25 cm ingin melihat sebuah benda dengan lup. Apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan terjadinya perbesaran sebesar 5 kali, jarak fokus lup yang dia gunakan harus A 6,25 cm, B 10 cm, C 15 cm, D 20 cm, E 25 cm. Diketahui M sama dengan 5 kali, PP 25 cm. Yang ditanya jarak fokus loop, jawaban F sama dengan PP per M-1 sama dengan 25 per 5 kurang 1 sama dengan 6,25 cm. Jadi jawaban yang benar adalah A, 6,25 cm. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 16. Seorang tukang servis jam memiliki titik dekat 20 cm menggunakan loop yang jarak fokusnya 10 cm. Perbesaran bayangan dengan tanda berakomodasi adalah A 2 kali, B 1 kali, C 3 kali, D 5 kali, E 6 kali. Diketahui SN sama dengan 20 cm, F-nya sama dengan 10 cm. Yang ditanya perbesarannya M. Jawabannya M sama dengan SN per F, M sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 kali. Jadi jawaban yang benar adalah A, 2 kali. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 17. Alat optik di bawah ini yang selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil dari suatu benda nyata adalah A. Cermin datar, B. Cermin cekung, C. Cermin cembung, D. Lensa positif, E. Lensa negatif. Sifat bayangan dari cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Jadi jawaban yang benar adalah C. Cermin cembung. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 18. Seorang dengan mata normal menggunakan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum itu berarti A. Bayang lensa objektif 25 cm di belakang lensa, B. Bayang lensa objektif tak hingga, C. Bayang lensa okular tak hingga, D. Bayang lensa okular 25 cm di depan, E. Bayangan lensa okular 25 cm di belakang. Mata normal menggunakan mikroskop dengan berakomodasi maksimum berarti bayangan yang dilihat selalu bayangan maya yang dibentuk oleh okular. Karena bayangan maya, maka letak bayangan di depan lensa yaitu searah dengan arah datangan cahaya. Karena berakomodasi maksimum berarti bayangan terletak pada jarak 25 cm dari mata. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 19. Sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Jika titik dekat mata normal sama dengan 25 cm, maka pembesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum adalah
A 3 kali, B 4 kali, C 5 kali, D 6 kali, E 7 kali. Diketahui F sama dengan 5 cm, Sn sama dengan 25 cm. Yang ditanya M perbesaran. Jawaban Sn per F ditambah 1 sama dengan 25 per 5 ditambah 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi jawaban yang benar adalah D, 6 kali. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 20. Sifat bayangan akhir yang dihasilkan oleh teropong bintang adalah A. Nyata terbalik diperkecil, B. Nyata terbalik diperbesar, C. Nyata tegak diperbesar, D. Maya tegak diperkecil, E. Nyata terbalik diperbesar. Jadi, teropong bintang memiliki dua lensa cembung dan lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 21. Suatu nyala lilin digeser berada di depan suatu cermin sehingga terbentuk bayangan yang dapat ditangkap layar pada gambar. 1. Cermin tersebut adalah cermin cekung. 2. Jarak benda ke cermin lebih kecil dari jari-jari ke lengkungan cermin. 3. Jarak bayangan lebih besar dan jari-jari ke lengkungan cermin. 4. Jarak fokus cermin negatif. Yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 4, E. semua. Jadi jawaban yang benar yaitu 1. Cermin tersebut adalah cermin cekung. 2. Jarak benda ke cermin lebih kecil dari jari ke lengkungan cermin. 3. Jarak bayangan lebih besar dari jari ke lengkungan cermin. Jadi jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 22. Alat yang dapat memperbesar sudut pandang sehingga benda-benda kecil tampak besar adalah A. Mikroskop, B. Kacamata, C. Teleskop, D. Kamera, E. Lup. Jadi jawaban yang benar adalah E, karena lup kaca pembesar atau suryakanta adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus lup itu, atau jarak benda ke lensa lup tersebut lebih kecil dibandingkan jarak titik fokus lup ke lensa lup tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 23. Teropong yang terdiri atas dua buah lensa cembung dan dua buah prisma yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler merupakan teropong A. Prisma, B. Panggung, C. Bumi, D. Bintang, E. Pantul. Teropong prisma atau teropong binokular terdiri atas dua buah lensa cembung dan dua buah prisma yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Kedua prisma yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler tersebut berfungsi untuk mengembalikan bayangan berdasarkan prinsip pemantulan total. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 24. Di bawah ini yang bukan termasuk bagian-bagian mata yaitu A. Kornea, B. Iris, C. Kloroplas, D. Vitreous humor, E. otot ciliaris. Bagian-bagian mata yaitu kornea, iris pupil, retina atau ciliaris, saraf optik, vitreous humor, lensa kristalin, dan aqueous humor. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya kita akan membahas soal terakhir yaitu soal nomor 25. Sinar datang, sinar bias, dan sinar normal terletak pada suatu bidang datar. Pernyataan tersebut merupakan isi dari hukum A. Ohm, B. Newton, C. Archimedes, D. Snellius, E. Kirchhoff. Jadi, hukum pembiasan diperoleh dari percobaan matematikawan Belanda yaitu Wilbert Snellius 1580 sampai 1626. Hukum Snellius menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada suatu bidang datar. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Snellius. Setelah kita pelajari dan membahas soal, ternyata fisika itu mudah ya teman-teman. Asalkan kita sering berlatih dan belajar soal, pasti kita akan bisa. Semangat juga untuk teman-teman di sana belajar dan berlatih soalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.